Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurusan Ekonomi Pembangunan dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Regional. Nurilda Amalia dengan NIM 10571103823. Rani Amelia Nur April dengan NIM 10571104232. Kiara Puspitasari dengan NIM 10571104423. Pada video ini, kami akan membahas mengenai hubungan antara keuangan dan lingkungan hidup, serta peran penting keuangan berkelanjutan dalam pembangunan modern. Dalam perkembangan ekonomi saat ini, kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap lingkungan. Banyak aktivitas industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan pencemaran, kerusakan alam, dan perubahan iklim. Di sisi lain, upaya menjaga lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga sistem keuangan memiliki peran penting di dalamnya. Konsep inilah yang akan kami jelaskan lebih mendalam pada video ini. Keuangan berkelanjutan adalah pendekatan pengelolaan keuangan yang mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang dikenal dengan istilah ESG. Dalam konsep ini, kegiatan pendanaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang mendukung tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat sosial. Prinsip ESG muncul sebagai respons atas meningkatnya kerusakan alam akibat pembangunan yang hanya berorientasi pada profit. Banyak lembaga keuangan kini lebih selektif dalam menilai proyek, termasuk melihat potensi risiko lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, emisi berlebih, hingga pelanggaran regulasi lingkungan. Keuangan berkelanjutan tidak hanya mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi pendorong munculnya solusi baru. Melalui dukungan pendanaan, sektor energi terbarukan, teknologi pengelolaan limbah, serta inovasi ramah lingkungan lainnya dapat berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi bumi. Pengelolaan keuangan juga berperan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Ketika dana diarahkan pada sektor ramah lingkungan seperti energi surya, transportasi hijau, dan pengelolaan air bersih memberikan dampak positif bagi lingkungan. Pembatasan akses pendanaan bagi industri yang tidak berkelanjutan dapat menekankan aktivitas yang merusak ekosistem. Sistem keuangan juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan komitmen terhadap lingkungan. Banyak lembaga keuangan menetapkan syarat keberlanjutan sebelum memberikan pinjaman atau investasi. Perusahaan pun dituntut untuk menerapkan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta standar operasional lebih ramah lingkungan. Untuk membantu pelestarian lingkungan, banyak instrumen keuangan dikembangkan. Salah satunya adalah Green Bond, yaitu obligasi yang digunakan khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti pengelolaan air bersih dan energi terbarukan. Selain itu, ada Green Loan, yaitu pinjaman hijau untuk proyek yang terbukti memberikan dampak positif bagi lingkungan. Instrumen lainnya termasuk carbon trading, yaitu mekanisme jual beli izin emisi, investasi berbasis ESG, dan dana lingkungan juga menjadi instrumen yang semakin populer. Instrumen-instrumen ini membuat para investor lebih selektif dan hanya memilih perusahaan yang berkomitmen pada kebijakan lingkungan. Implementasi keuangan berkelanjutan memberikan dampak nyata terhadap lingkungan. Salah satunya adalah penurunan emisi karbon berkat meningkatnya proyek energi terbarukan yang didanai lembaga keuangan. Keuangan berkelanjutan juga meningkatkan transparansi perusahaan. Melalui laporan keberlanjutan, masyarakat dapat melihat dampak perusahaan terhadap lingkungan, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah dan energi. Pada akhirnya, keuangan berkelanjutan tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Lingkungan yang terjaga mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian penjelasan kami mengenai materi keuangan dan lingkungan. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu mau. Bagus. Kenapa muta?